Bagaimana pengaruh perubahan alam, iptek, ekonomi, serta konversi lahan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Oni Oktarianto di channel Belajar IPS Seru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kamu mampu menjelaskan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, kamu mampu menjelaskan pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Faktor alam apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 1. Faktor iklim. Silakan kalian lihat iklim matahari berikut. Letak astronomis ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara berada di zona iklim tropis. Hanya negara Myanmar yang sebagian kecil wilayahnya bagian utara masuk dalam zona iklim subtropis. Iklim muson. Berdasarkan letak geografis, ASEAN berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan wilayah ASEAN mempunyai pola angin yang berganti setiap 6 bulan sekali yang disebut angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson barat menyebabkan musim hujan, sedangkan angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Iklim fisis, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Berdasarkan kondisi iklim matahari, muson dan fisis, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi iklim. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana klimatik, yaitu bencana yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Beberapa contoh kasus bencana klimatik yang pernah terjadi di ASEAN adalah kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera tahun 2015, badai Haiyan yang terjadi di Filipina tahun 2014, siklon Nargis yang terjadi di Myanmar pada tahun 2008. Dalam menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Peristiwa bencana alam yang makin sering terjadi di ASEAN membuat adanya kebutuhan untuk selalu memperkuat ASEAN ERAT. ASEAN ERAT adalah singkatan dari ASEAN Emergency Response and Assessment Team, merupakan tim yang dibentuk sebagai upaya penanggulangan bencana darurat yang dilakukan oleh ASEAN dengan cara-cara yang cepat, dapat diandalkan, dan bertindak secara kolektif. Semenjak ASEAN ERAT pertama kali turun tangan pada tahun 2008 dalam peristiwa siklon Nargis di Myanmar, ASEAN ERAT telah dikerahkan untuk membantu dalam penanganan berbagai bencana yang terjadi di kawasan ASEAN. 2. Faktor geologi. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau seismik dengan gunung berapi atau vulkanik yang tinggi. Asia Tenggara sangat dinamik karena di sana bertemu dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. Selain itu, wilayah Asia Tenggara juga dilewati oleh gugusan gunung-gunung aktif dunia, sehingga di Asia Tenggara banyak gunung api yang masih aktif. Salah satu contohnya adalah Gunung Krakatau yang berada di Indonesia. Berdasarkan kondisi geologis tersebut, kawasan ASEAN seringkali terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.
Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN sebagai organisasi memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. 3. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara-negara ASEAN memiliki ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Contohnya, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Malaysia memiliki sumber daya alam berupa timah dan besi. Thailand memiliki sumber daya alam berupa gas alam dan timah. Singapura merupakan pelopor industri utama. Vietnam memiliki sumber daya alam berupa batu bara dan besi, dan Filipina memiliki sumber daya alam berupa besi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya dalam kegiatan jual beli. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ada dua macam kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh bagi manusia. 1. Teknologi transportasi. 2. Teknologi komunikasi. 1. Teknologi transportasi. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan, seperti mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan, seperti jembatan, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah akan diubah untuk membangun jaringan jalan dan prasarana transportasi lainnya. 2. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi komunikasi saat ini maju dengan pesat. Seiring perkembangan zaman, beberapa alat komunikasi mengalami perkembangan. Contohnya, zaman dulu manusia menggunakan surat dan telepon untuk berkirim kabar, tetapi sekarang digantikan oleh smartphone. Teknologi komunikasi pun berkembang pesat. Contoh, internet, email, chatting, media sosial, dan sebagainya. Perubahan dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi diantaranya dalam bidang sosial, jumlah penduduk terus bertambah dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam bidang ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak, nilai barang lokal semakin meningkat, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Dalam bidang budaya, terjadi akulturasi budaya, perubahan sistem nilai dan norma, terjadi kecenderungan gaya hidup hedonis, aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dalam bidang keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Bagaimana pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi? Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. AFTA adalah suatu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. AFTA juga dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN secara signifikan. Bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang?
Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara berkembang, seperti negara-negara di ASEAN. Alasan pendirian lahan industri di lahan pertanian adalah lahan yang strategis, harga lahan pertanian relatif murah, akses yang lebih mudah, dekat dengan bahan baku, faktor sosial dan budaya hukum waris. Dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan dari pertanian menurun. Lahan pertanian di sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika suatu petak lahan telah dikonversi, maka lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Adanya pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal, semakin meningkat. Ketika lahan di daerah permukiman sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, maka konversi lahan pertanian menjadi permukiman menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut. Dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan justru akan menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian akan tetap terjadi. Namun jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup warga negara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru dari saya, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di channel Belajar IPS Seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.